Perkenalkan, nama saya Irma Sustikawati, NIM 80202073. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari tree. Tree merupakan salah satu bentuk struktur data tidak linear yang menggambarkan hubungan yang bersifat hierarkis atau hubungan on-to-many antara elemen-elemen. Tree bisa didefinisikan sebagai kumpulan simpul atau node dengan satu elemen khusus yang disebut root dan node lainnya. Sebuah binary search tree atau BST adalah sebuah pohon biner yang boleh kosong, dan setiap node-nya harus memiliki identifier atau value. Value pada semua node subpohon sebelah kiri adalah selalu lebih kecil dari value dari root, sedangkan value subpohon di sebelah kanan adalah sama atau lebih besar dari value pada root. Masing-masing subpohon tersebut atau kiri dan kanan itu sendiri adalah binary search tree. Istilah-istilah dalam tree. 1. Predecessor, node yang berada di atas node tertentu. Contoh, B predecessor dari E dan F. 2. Successor, node yang berada di node tertentu. Contoh, E dan F merupakan successor dari B. 3. Ancestor, seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Contoh, A dan B merupakan ancestor dari F. 4. Descendant, seluruh node yang terletak sesudah node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Contoh, F dan B merupakan ancestor dari A. 5. Parent, predecessor satu level di atas satu node. Contoh, B merupakan parent dari F. 6. Child, successor atau level di bawah satu node. Contoh, F merupakan child dari B. 7. Sibling, node yang memiliki parent yang sama dengan satu node. Contoh, E dan F adalah sibling. B. Subtree, bagian dari tree yang berupa suatu node beserta descendant-nya. Contoh, subtree B, E, F, dan subtree D, G, H. 9. Size, banyaknya node dalam suatu tree. Contoh, gambar tree di atas memiliki size 8. 10. Height, banyaknya tingkat atau level dalam suatu tree. Contoh, gambar tree di atas memiliki height 3. 11. Root atau akar, node khusus dalam tree yang tidak memiliki predecessor. Contohnya A. 12. Leaf atau daun, node dalam tree yang tidak memiliki daun. Contoh, node E, F, C, G, H. 13. Degree atau derajat, banyaknya child yang dimiliki oleh suatu node. Contohnya, node A memiliki derajat 3, node B memiliki derajat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutahharoh dengan NIM 80202022. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai materi yaitu struktur data tree. Yang pertama yaitu pengertian binary tree. Binary tree merupakan salah satu bentuk struktur data tidak linear yang menggambarkan hubungan yang bersifat hierarkis atau hubungan one-to-many antara elemen-elemen. Tree bisa didefinisikan sebagai kumpulan simpul atau node dengan satu elemen khusus yang disebut root dan node lainnya atau disebut subtree. Dalam tree terdapat jenis-jenis tree yang memiliki sifat khusus. Di antaranya adalah binary tree. Binary tree adalah suatu tree dengan syarat bahwa tiap node atau simpul hanya boleh memiliki maksimal 2 subtree dan kedua subtree tersebut harus terpisah. Tiap node dalam binary tree boleh memiliki paling banyak 2 child atau anak simpul. Secara khusus, anaknya dinamakan kiri dan kanan. Binary tree merupakan himpunan vertex-vertex yang terdiri dari 2 subtree atau dengan disjoint, yaitu subtree kiri dan subtree kanan. Setiap vertex dalam binary tree mempunyai derajat keluar maksimal sama dengan 2.
Sebuah pohon biner adalah grafik asiklis yang terhubung di mana setiap tingkatan dari susut tidak lebih dari 3. Ini dapat ditunjukkan bahwa dalam pohon biner manapun terdapat persis 2 atau lebih simpul dengan tingkat 1 daripada yang terdapat dengan tingkat 3. Tetapi bisa terdapat angka apa saja dari simpul dengan tingkat 2. Sebuah pohon biner berakar merupakan sebuah grafik yang mempunyai satu dari sudutnya dengan tingkat tidak lebih dari 2 sebagai akar. Dengan akar yang dipilih, setiap sudut akan memiliki ayah khusus dan di atas 2 anak bagaimanapun juga. Sejauh ini terdapat keterbatasan informasi untuk membedakan antara anak kiri atau kanan. Jika kita membuang keperluan yang tak terkoneksi, membolehkan bermacam koneksi dalam komponen ini grafik. Membolehkan bermacam koneksi dalam komponen di grafik. Kita memanggil struktur sebuah hutan. Sebuah jalan lain untuk mendefinisikan sebuah biner melalui definisi rekursif pada grafik langsung. Sebuah pohon biner dapat berarti sebuah sudut tunggal. Sebuah grafik yang dibentuk dengan mengambil 2 pohon biner, menambahkan sebuah sudut dan menambahkan sebuah panah langsung dari sudut yang baru ke akar dari setiap pohon biner. Jenis-jenis binary tree. 1. Full binary tree. Full binary tree adalah binary tree yang setiap node-nya atau kecuali left memiliki 2 child dan tiap subtree harus mempunyai panjang path yang sama. 2. Complete binary tree. Complete binary tree adalah binary tree yang mirip dengan full binary tree, namun tiap subtree boleh memiliki panjang path yang berbeda. Node kecuali left memiliki 0 atau 2 child. 3. Squared binary tree. Squared binary tree adalah binary tree yang semua node-nya atau kecuali left hanya memiliki 1 child. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Rahman, NIM 80 2020 0042. Di sini saya akan menjelaskan tentang tree traversal. Tree traversal merupakan sebuah kunjungan yang berawal dari root mengunjungi setiap node dalam tree masing-masing sekali. Kunjungan atau traversing dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu pre-order, in-order, dan post-order. Kunjungan secara pre-order atau depth first order, yang pertama itu mempunyai urutan ceta isi simpul yang dikunjungi atau simpul akar, kunjungan cabang kiri, dan kunjungan cabang kanan, atau bisa disingkat yaitu root, setelah itu kiri dan kanan. Berikut merupakan cara kerja dari pre-order. Pre-order itu polanya memiliki root, kiri, dan kanan. Pertama masuk melalui root, yaitu dimana di sini rootnya A. Setelah A, lalu mengunjungi bagian kiri, yaitu B. Dan B di sini merupakan root dari D dan E. Dan bagian kiri dari B yaitu D. Setelah itu ke kanan ke bagian E. Bagian kiri dari A itu setelah selesai semua, dilanjut lagi ke bagian kanan yaitu C. Dan berikut merupakan codingan dari kunjungan pre-order. Segitu saja yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Alfandi, NIM 80 20 20 0048. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi tentang tree traveler dari teman saya sebelumnya yang menjelaskan tentang tree traveler pre-order, dan di sini saya akan melanjutkan tentang tree traveler in order. Kunjungan secara in order, symmetric atau symmetric order, mempunyai urutan, yaitu pertama adalah kunjungan ke cabang kiri terlebih dahulu. Setelah ke cabang kiri, kita kembali ke simpul akar atau root. Ketiga, kita menuju ke kanan. Jadi sini saya punya contoh kecil akar, isinya adalah A, B, C, D, dan E. Oke,
di akar ini kita menemukan ada dua root, yaitu A dan B. Dan karena in order itu kunjungan ke sisi atau cabang kiri terlebih dahulu, berarti kita mencari yang paling kiri terlebih dahulu. A memiliki cabang kiri B, sedangkan B memiliki cabang kiri D. Jadi yang pertama itu adalah D. Kita tulis D. Jadi kita dapat nilai pertama adalah D, dan nilai kedua itu adalah kita menuju ke simpul akar atau root. Simpul akar atau root di sini, simpul akar atau root yang D ini adalah B. Nah, nilai kedua itu kita dapat adalah B. Oke. Setelah ke simpul akar, kita ke sisi kanan atau cabang kanan, yaitu E. Setelah kita dapat E, kita kembali lagi ke simpul akarnya lagi atau rootnya tadi, B. B sudah dapat tadi ya. Nah, karena B sudah dapat, kita lewatin lagi. Karena sudah selesai atau sudah dapat tadi, kita lewatin menuju ke A. Jadi nilai keempat kita dapat adalah A, dan nilai terakhir yang kita dapat itu adalah kunjungan ke cabang kanan, yaitu C. Begitulah sistemnya. Jadi sistemnya simple, yaitu A adalah root, B adalah root. Kita cari yang paling kiri dulu. A paling kiri adalah B, B paling kiri adalah D. Dan kembali ke rootnya lagi tadi, baru ke sisi kanan. Setelah selesai, kita kembali lagi ke root yang ini, karena yang ini sudah dapat nilainya tadi. Kembali ke root ini, dan setelah itu baru ke kanan lagi, karena yang kiri tadi sudah selesai. Nah, di sini saya punya sedikit contoh program untuk pemrograman bahasa C#. Berikut adalah contohnya. Dan itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan, NIM 8020200243, kelas 02 3. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang tree transversal bagian first order. Sebelumnya, tree transversal merupakan sebuah kunjungan yang berawal dari root mengunjungi setiap node dalam tree masing-masing sekali. Nah, tree transversal ini bisa dibilang adalah bagaimana cara untuk menampilkan data atau ngeprint data dalam binary tree. Nah, tree transversal ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu pre-order, in-order, dan post-order. Nah, di sini saya akan membahas tentang post-order. Tree transversal post-order adalah sebuah fungsi print pada binary tree. Nah, cara ngeprint dengan post-order yaitu ngeprint bagian left terlebih dahulu, kemudian bagian right, kemudian bagian root. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh dari struktur data tree, dan ini adalah fungsi post order. Pertama, dimulai dari root. Dia akan dicek apakah root ini ada isinya. If ini. Nah, ternyata jika ada isinya, maka dia akan rekursif dengan fungsi yang sama ke kiri. Fungsi yang sama dicek apakah ada isinya, ke kiri lagi, dicek lagi dengan fungsi sama ke kiri lagi. Nah, ternyata tidak ada, maka dilanjutkan ke di objek D ini, akan dilanjutkan ke kode selanjutnya, cek ke kanan. Cek ke kanan tidak ada, maka akan dilanjutkan ke bagian terakhir, print. Maka D akan terlebih dahulu di print, kemudian dia akan kembali rekursifnya ke bagian B. Dia akan cek ke bagian kanan apakah ada isinya, ada,
Nah, di di rekursif ini dia akan dicek kiri kanannya apakah ada. Di sini tidak ada, berarti dia yang akan di print. Nah, selanjutnya bagian ini sudah selesai, maka dia akan memprint self. Jadi DEB. Nah, selanjutnya di rekursifnya sekarang berada di B, dia akan kembali ke A. Di A ini dia akan dicek apakah di kanannya ada objek, ternyata ada, maka dia akan rekursif lagi ke C. Dia akan cek kiri kanan C, ternyata kosong, dan akan ngeprint C, nilai C. Maka C akan di print. Yang terakhir yang di print adalah nilai A. Nah, jadi ini adalah bagaimana urutan dari post order. Dicek dulu seluruh bagian kirinya, kemudian print bagian kanannya, baru print diri sendiri. Jadi D, E, B. Nah, di B ini di bagian kiri B, C, A. Kurang lebih seperti itu untuk post order. Nah, ini adalah contoh tree dengan nilai number, angka. Tadi itu kan hanya variabel, ini angka. Sebelumnya binary tree itu jika nilainya lebih kecil dari root yang sekarang, maka dia akan ditaruh di bagian kiri. Kalau lebih besar ditaruh di bagian kanan. Ini ada codingannya. 6, 5, 10, 4, 3. Jika dimasukkan datanya, jika digambarkan dalam tree, dia akan berbentuk seperti ini. Nah, jika kode ini dijalankan, kita akan melihat bagaimana post order, transfer post order, maka yang dihasilkan 3, 4, 5, 10, 6. 3, 4, 5, 10, 6. Jadi dari bagian ini di bagian sini, di sini ke A, sama seperti yang sebelumnya. Dari D, E, B, C, A. Nah, kurang lebih itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.